Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Abu sekaligus membuka acara. Yang kedua sambutan dari pendamping pengajar atau pengajar praktek. Acara ketiga, acara inti calon guru penggerak memfasilitasi pertemuan forum diskusi. Acara keempat, pengajar praktek memberikan penguatan terhadap proses diskusi. Acara terakhir, doa dan penutup. Acara pertama kita masuk dalam pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Abu sekaligus membuka acara hari ini. Kepada Ibu, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembimbing yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, guru Sekolah Dasar SD Negeri 2 Apung yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi di tempat ini, yaitu dengan agenda acara diskusi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati, terutama pada Bapak pendamping guru penggerak, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak pendamping yang menyempatkan waktu datang ke tempat ini dalam pembimbingan untuk diskusi pada hari ini, dan juga pada ibu-ibu yang dapat ikut dalam acara ini juga kami ucapkan terima kasih. Tanpa kerjasama bantuan Bapak dan Ibu guru, tidak mungkin acara ini akan dapat terlaksana. Mudah-mudahan acara kita ini terlaksana dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam persiapan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini, mungkin kita belum tahu sebenarnya apa maksudnya. Nanti Bapak pembimbing akan menjelaskan sedetail mungkin sehingga kita dapat mengerti atau dapat memahaminya. Akhirnya itu saja sambutan dari kami. Salah hilap kami mohon maaf.
kalau ada kelebihan itu hanya semata rahmat dari Allah. Dan kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Abu yang telah membuka acara pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya ada sambutan dari pendamping atau pengajar praktek. Kepada Bapak, kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 2 Abu, yang saya hormati Dewan Guru dan Staf SDN 2 Abu. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berhadir di sini dalam acara refleksi diskusi tentang visi dan tata cara perubahan sekolah. Salawat dan salam terlebih kita kepada ibu kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berhadir di sini dan keluarga kita mendapat syafaat beliau di akhir kelak. Alhamdulillah, ini yang kedua untuk pendampingan di sekolah ini dengan Pak Usman. Yang sebelumnya sudah juga yang di hari yang pertama, di pendampingan pertama kemarin hanya dengan Pak Usman dan Kepala Sekolah. Sekarang yang kedua ini melibatkan Bapak dan Ibu Dewan Guru lainnya dalam kegiatan refleksi isi sekolah dan prasasa perubahan sekolah. Di sini Bapak Ibu, Pak Usman ini sebagai guru penggerak sudah menjalani program pendidikan guru penggerak ini hampir 2 bulan, dan ini merupakan rangkaian beliau belajar. Jadi yang ini adalah belajar di Sidin belajar pertama memimpin rapat, bagaimana memimpin refleksi untuk visi dan misi sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan merefleksikan visi sekolah yang ada. Sekarang ada visi sekolah dari Bapak. Nah itu kita refleksi nanti bersama dipandu oleh Bapak Usman. Apakah visi sekolah ini sudah berpihak pada murid? Jadi Bapak Ibu, ini merupakan tahapan belajarnya Bapak Usman. Jadi bukan berarti calon guru penggerak Pak Usman ini hendak mengganti visi sekolahan, bukan. Ya, bukan mengganti visi sekolahan yang ada, tapi ini sebagai belajar. Nah, dan ini juga mungkin pembelajaran bertian. Kalau bertian ada yang masuk di guru penggerak. Nah, jadi sama-sama belajar. Usman belajar bertian, belajar juga mengambil pengalaman dari Pak Usman. Nah, ini nanti Pak Usman akan membimbing bagaimana cara kita merefleksikan isi sekolah itu, apakah sudah berpihak pada murid, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid, dan langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan visi sekolah itu. Dan nanti Pak Usman juga bisa bersama refleksi dan diskusi bersama bagaimana caranya kita ini membuat prakarsa perubahan. Maksudnya itu yang belum ada di sekolahan kita adakan supaya visi yang ada itu tertuju ke sana jalannya, jadi menuju ke sana. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Usman yang akan membimbing. Ulun hanya sebagai di sini sebagai fasilitator lah, pendamping aja kalau oke, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan diskusi bersama dengan Pak Usman tentang visi sekolah
dan prakarsa perubahan. Akhir kata, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak atas sambutan dari pendamping atau pengajar praktek. Acara selanjutnya adalah acara inti Jawa Guru Penggerak memfasilitasi pertemuan forum diskusi. Kepada Bapak Usman SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin nasta'in ala umuri dunya wa din. Segala puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam ruangan diskusi. Kemudian salawat serta salam yang juga kita selalu ucapkan atau selalu kita ingat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang ulun hormati dan banggakan Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Abung, semoga beliau selalu diberikan keberkahan umur dan disehatkan dalam hidup beliau, amin. Dan yang ulun hormati juga Bapak pengajar praktek atau pendamping calon guru penggerak ulun pada hari ini yang sudah datang. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam segala urusan dan keberkahan. Kemudian Bapak Ibu senior ulun, guru sekolah dasar SDN 2 Abung yang ulun sangat sayang sekali, karena dengan kontribusi mereka acara ini bisa terlaksana. Tanpamu apalah artinya aku. Jadi terima kasih yang luar biasa atas apresiasi dan kontribusi Bapak Ibu sekalian. Kita memanfaatkan waktu dalam diskusi ini. Kita sudah melihat slide yang perlu tampilkan, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ini susunan acara kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas atau ke permasalahan inti, ulun ingin memberitahukan apa sih visi itu, apa gerak sadar sekolahan kita. Untuk ini ulun izin berdiri dulu lah, supaya lebih bisa terbang bebas. Nah, inilah rangkaian acara yang ulun pandu pada hari ini, yaitu dimulai dari 1, memberikan gambaran sekilas tentang materi visi sekolah. Langsung aja kita lihat. Nah, ini jadi menurut bahasa di sini visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Jadi kira-kira ke depannya sekolahan kita tuh mau jadi apa? Mau jadi Superman kah? Mau jadi Ultraman kah? Yang bisa mencapai dunia terbang ke angkasa. Nah, kemudian visi sekolah, apa itu visi sekolah? Visi sekolah di sini mengacu pada tujuan jangka panjang atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan. Visi sekolah juga menggambarkan gambaran ideal tentang masa depan sekolah dan arah yang ingin dicapai dalam hal pendidikan, pengajaran, pengembangan siswa, dan kontribusi terhadap masyarakat. Nah, itu visi mencakup di situ. Kita lanjut. Nah, kekuatan visi atau harapan atau doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Jadi mengutip dari YouTube Luleh mendengar kemarin itu, jadi masa depan anak kita sekarang itu menentukan masa tua kita. Misalnya, amun kita mendidik anak kita dari sekarang dengan hal-hal yang positif, yang baik, pas kita waktu tua, mungkin sekarang kan umur 36 atau 37, 30,
pas anak kita umur 30 kita udah umur 60. Nah, karena adanya bimbingan dari kita dan tujuan visi misi kita terwujud tertanam dari diri mereka, akhirnya mereka mengelola paling ada di daerahnya dengan baik. Bahasanya tuh kita bisa menikmati dari anak itu, misalnya kita tidak boleh menggali tambang ya kan di balai. Nah, pas ibu umur itunya kan terpikir menggali tambang. Nah, seandainya kalian tidak bekali dengan visi dan misi dari sekarang, mungkin visinya apa nanti masa depannya itu dan hal-hal yang lainnya. Jadi tujuan kita membuat visi untuk cita-cita kita dan anak kita di masa depan. Nah, itu kekuatan visi dalam itu. Kemudian jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati anak atau menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Nah, artinya kita di sekolah ini kada arah kemana pecanan membawa anak-anak. Nah, karena adanya visi yang sudah kita ulang, maka kesitulah kita akan mengarahkan anak kita. Kita lanjut. Nah, sudah tugas inti, ulun izin untuk membagikan kalimat-kalimat yang ada di sini. Ini adalah panduan kita untuk menyusun visi dan misi kita di sekolah. Ulun bacakan dulu. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang kayak apa? Kita memimpikan murid. Ini juga bisa kita terapkan di keluarga kita. Kita berisi anak ini apa anak. Nah, itu sudah mulai kita bimbing. Nah, ini di lingkup sekolah berarti anak kita tuh mimpi kita dengan anak ini mau jadi apa anak kita jangan. Nah, itu kemudian kekuatan yang lainnya kita langsung bagi aja supaya bisa mengisi bagaimana harapan pian, cita-cita pian, anak pian atau anak kita untuk kedepannya nanti. Belum kegiatan kalah lo mohon izin. Nah, ini ditulis bisa pakai pensil, pakai pulpen kalau mau ingin membuat konten. Ini kita lanjut, bagaimana Bapak Ibu sudah diterima dan sudah sampai ke media pian tentang kalimat yang akan kita susun atau kita lengkapi. Kalimat perumpang itu artinya melengkapi yang kalimat ini ada sempurna. Nah, jadi terbagi yang pertama tadi kita memimpikan murid yang, nah pian silahkan tulis sebelum berikan gambaran yang apa di situ pian murid pian. Nah, belum dengan itu misalnya yang bersemangat misalnya atau yang ideal misalnya, silakan tulislah. Atau yang terampil atau yang cerdas misalnya bisa juga yang tulis di situ. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa? Misalnya adalah orang yang mempunyai akhlak yang apa di situ kodrat apa misalnya. Kemudian yang C, di sekolah kita mengutamakan, mengutamakan apa? Berurusan pada murid kah atau mengutamakan honor bisa juga atau yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita ibu masing-masing. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar namanya anak sadar apa? Sadar melakukan kegiatan sendiri kah atau sadar tanpa disuruh bahasa terampil lah. Pak mau sudah mengajarkan. Kemudian kita harus di sekolah ini yakin apa? Kita yakin artinya bisa mencerdaskan anak atau mendorong anak itu sampai kepada cita-citanya bisa juga. Kemudian yang terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa dengan anak tuh
Misalnya menumbuh kembangkannya, mendidikinya. Nah, dasarnya bisa juga kita dan waktu sekolah paham bahwa anak itu berbeda-beda, bisa juga. Kira-kira sudah Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Kita lanjut. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ulun mohon izin, satu dan dua orang untuk maju untuk menyampaikan hasil kalimat rupa yang sudah diisi. Nanti kita tulis di depan dan Bapak Ibu untuk membacakan. Yang pertama siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Ya, masalah Ibu Sari. Aplaus buat Ibu Sari. Silahkan Ibu ditempatkan di tanah Ibu. Mau? Berdiri di situ. Pakai mikrofon tuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya mencoba untuk memberikan jawaban ataupun pendapat tentang rumus-rumus yang kita buat bersama. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini kita memimpin murid-murid yang, kalau menurut saya memimpin peserta didik yang bersemangat dalam belajar. Nah, jadi di sini kita memimpikan seorang murid yang suka atau bersemangat dengan belajar, kemudian mandiri, terampil, bermutu unggul dalam berprestasi, taat dengan agama yang dianut, berakhlak mulia, dan mampu berkolaborasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kita mempercayakan kepada murid itu yang seperti apa? Kalau menurut pendapat saya, kita peserta didik yang memahami bahwa peserta didik ini mempunyai kodratnya masing-masing yang sudah ditetapkan Allah, sehingga saya berusaha membimbing mereka untuk menumbuh kembangannya. Nah, jadi kita di situ akan memberikan arahan untuk membimbing mereka untuk menumbuh kembangkan apa yang sudah dimilikinya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, jadi di sekolah itu kita mengutamakan hal yang seperti apa? Nah, menurut saya di sekolah kita mengutamakan adalah pembelajaran berpusat kepada murid atau peserta didik. Nah, jadi kita pusatkan pembelajarannya ke peserta didik. Kita hanya memberikan arahan motivasi agar peserta didik itu merasa mengembangkan dirinya sendiri. Demikian untuk jawaban dari rumusan 1, 2, dan 3. Terima kasih kepada Bapak. Oke, terima kasih. Aplaus lagi buat kita. Terima kasih luar biasa pada Ibunda Ibu Sari Erliana SPD yang telah memberikan pendapat atau sarannya tentang kalimat rumpang. Untuk selanjutnya Bapak minta perwakilan dari laki-laki dari poin 4 dan 5, 6. Siapa? Ya, silahkan Bapak Uci. Nah, ke depan Bapak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan atau memberikan saran atas kalimat mengisi kalimat penumpang tadi. Yang nomor 4 yang tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau dari sini menurut saya murid di sekolah itu harus sadar bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena tadi untuk
kelangsungan hidupnya untuk kebahagiaannya mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian serta dalam taat keagamaannya. Nah, jadi ilmu itu juga penting dalam agama supaya mereka bisa lebih taat menjalankan agama yang dianutnya, kemudian bisa berakhlak mulia dan juga bisa mampu berkolaborasi dengan masyarakat atau dengan sesama siswa yang lainnya. Nah, kemudian untuk poin yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah kemudian poin yang nomor 5 ini menurut pendapat saya, nah adalah mewujudkan peserta didik yang bersemangat dalam belajar, mandiri, terampil, berunggul dalam prestasi, taat dengan agama yang dianut, berakhlak mulia dan mampu berkolaborasi sebagaimana harapan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang saya yakini tadi untuk poin yang kelima. Nah, untuk poin yang terakhir, poin ke-6, tentang kita dan warga sekolah ini paham bahwa, nah kita harus paham bahwa menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik itu sangat penting. Dan contohnya tadi adalah tentang karakter profil pelajar Pancasila. Misalnya salah satunya adalah tentang gotong royongan. Nah, itu sangat penting kita tumbuhkan sangat penting kita tumbuhkan untuk karakter siswa kita supaya nantinya mereka bisa mengembangkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu menurut saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah luar biasa memberikan saran dan pendapatnya tentang mengisi kalimat rumpang mengenai visi yang akan kita terapkan di sekolah. Kemudian selanjutnya hasil kalimat rumpang ini apa saja sebuah kata kesimpulan kalimat untuk mencakup dalam sebuah visi. Tapi terlebih dahulu, nah ini visi-visi kita. Jadi visi-visi kita di sekolah kita itu mewujudkan siswa bermutu unggul dalam prestasi, berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Nah, kira-kira adalah apakah visi kita ini sudah sesuai dengan cita-cita yang kita rumuskan tadi, yang dari kalimat rumpang? Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari visi sekolah kita itu kan mewujudkan siswa bermutu unggul dalam berprestasi, berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Kalau kita simpulkan dari yang kalimat rumpang tadi, kalau yang menurut lah, ini ada perlu mungkin beberapa tambahan, karena tadi ada yang menyebutkan mandiri, kemudian yang terampil, terus lagi yang mampu berkolaborasi. Kalau di situ kan belum ada itu yang dari kesimpulan kita yang untuk memimpikan peserta didiknya itu kan seperti apa tadi mimpinya. Nah, berarti kan ada tambahan itu yang mengenai belajar, bersemangat dalam belajarnya, kemudian mandiri, terus terampil tadi, sama yang mampu berkolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas buat Ibu. Itu adalah poin-poin yang kita tambahkanlah di visi misi kita. Visi misi yang kita rumuskan yang baru ini, apakah sudah sesuai sebagaimana saran dari Bapak Ibu? Belum bacakan. Mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, bermutu unggul dalam prestasi. Ulun tambahkan religius,
kolaboratif dan berakhlak mulia. Bagaimana Bapak Ibu? Pas. Nah, alhamdulillah kalau sudah sepakat dengan visi misi yang ada, yang baru maksudnya yang tadi kita tambahkan, alhamdulillah kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu merincikan sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua dari visi tadi. Nah di sini ulun mengambilkan contoh misalnya mandiri. Mandiri itu ini prakasa apa maksudnya? Belum, berarti rumusan cerminannya aja lah. Cerminannya misalnya mandiri, berarti murid melaksanakan tugas kebersihan dengan baik. Banyak yang lainnya lagi, ini mandiri seorang. Kemudian terampil, nah guru profesional dalam ini gurunya. Seharusnya kan dari mandiri ini ada murid, ada guru, cuma ulun mengambil satu murid aja. Bayangan, seharusnya kan ada kepala sekolah, ada orang tua. Jadi masing-masing ini ulun perwakilan aja. Nanti selanjutnya kita tambahkan. Nah kemudian terampil ada guru profesional dalam kegiatan belajar mengajar. Nah kalau bermutu unggul dalam prestasi, ulun mengambil murid bersemangat dan berusaha keras dalam belajar. Kalau religiusnya, murid hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Murid kolaboratif, nah ini kepala sekolah belum buat di sini. Kepala sekolah yang mendorong kerjasama dan membangun tim kerja yang kuat di antara staf sekolah. Kemudian yang kolaboratif yang kedua adalah orang tua yang mendukung kebijakan sekolah bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir berakhlak mulia, ini murid sama guru ulun buat. Murid mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam perilaku mereka sehari-hari. Guru yang berakhlak memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta kebutuhan murid. Nah, adakah yang mau berpendapat satu orang atau dua orang menambah dari itu? Seandainya ini di sini dan kita nanti lanjut di diskusi berikutnya bisa. Ibu berarti mau nambah lagi. Misalnya mandiri, murid itu mandirinya gimana gitu kan? Terampil atau gurunya atau orang tuanya bisa juga. Mandiri, kalau orang tua mandiri berarti apa ya kira-kira? Lama masuk itu orang tua mandiri. Tanpa dipadahi mungkin bisa pelajari anak di rumah bisa juga. Mandiri apa itu? Adalah orang tua yang mandiri. Mandiri itu untuk siswa. Untuk siswa berarti. Jadi indikator apa yang misalnya orang tua lakukan supaya siswanya mandiri. Oh, berarti mendorong siswa lah. Jadi misalnya mamanya memberikan misalnya ini kan untuk yang visi kan untuk siswa lah. Jadi semuanya ada itu untuk siswa, bukan untuk orang tua. Jadi misalnya mandiri ini cerminan gurunya kayak apa supaya anaknya jadi mandiri. Jadi apa yang kita lakukan supaya jadi mandiri. Habis itu kalau di situ kan yang ada murid itu lah. Apa yang kira-kira muridnya namanya itu sampai mandiri kayak apa? Ini dari sini contohnya murid melaksanakan kebersihan yang baik. Sudah ada tiket, jadwal tiket, tanpa disuruh lagi sudah mengerjakan atau mandiri nggak lagi. Nah, ini kalau guru apa nanti itu supaya yang mandiri. Habis itu yang orang tuanya kayak apa supaya anaknya mandiri. Apa yang dilakukan orang tua? Misalnya orang tua mengamalkan jadwal belajar di rumah supaya dia terbiasa mandiri ada jadwalnya. Awal-awal kan mungkin ya disuruh, lama-lama mungkin ya supaya jadwal sudah ada jadwalnya. Ya seperti mungkin dari cerita kita kayak apa supaya siswanya mandiri. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Kita lanjut ke slide berikutnya kan. Nah, slide berikut ini menggali pendapat atau inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan dari visi tadi. Tadi kan mandiri, sebagaimana sudah disebutkan oleh Pak Afri, Pak Bapak Pendamping, mandiri. Kalau mandiri melaksanakan tugas kebersihan dengan baik, berarti mandiri inisiatif perubahannya adalah membuat atau mengatur jadwal tiap kelas. Sudah ada diakan di kelas namanya, tinggalnya dilaksanakan. Itu mandiri berarti. Kemudian terampil. Tadi guru yang profesional dalam KBM. Nah, berarti gurunya aktif pada kegiatan KKG dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan bermutu unggul untuk murid
Kemudian prakarsanya adalah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler belajar. Kalau religius, prakarsanya berdoa sebelum dan sesudah belajar serta mengadakan kegiatan keagamaan sebagaimana yang sudah kita lakukan. Kemudian kolaboratif, kepala sekolah yang kolaboratif menjadwalkan rapat komoditas belajar tiap bulan. Ini sudah ada jadwalnya ya Bu. Kemudian untuk orang tua di sini belum memberikan contoh memberikan informasi jika anak murid berhalangan hadir ke sekolah kolaboratif. Masuk Bapak. Kemudian berakhlak mulia dari prakarsa adalah menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini banyak dan luas penjabarannya, termasuk ingin memberikan salam melakukan budaya positif. Kemudian kita melihat anak-anak itu berkata-kata yang ada bagus, kita berikan arahan ke budaya positifnya Pak. Kemudian mematuhi kode etik guru, ini bagi guru diberikan kode etik guru dan menjaga hubungan yang profesional dengan rekan kerja siswa dan orang tua. Kemudian menerapkan 5S. Nah, ini prakarsa perubahan yang perlu diberikan contoh. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sampai sudah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya diskusi kita hari ini adalah mengisi kalimat rumpah, kemudian merumuskan, mengambil dari kalimat rumpah tadi sebuah visi yang sudah kita sepakati, itu mewujudkan peserta didik yang mandiri, terampil, bermutu unggul dalam prestasi, religius, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Semoga dengan adanya visi ini kita dapat menuju arah kemana sekolahan kita, artinya tidak menawarkan ini. Jadi sudah ada misi yang akan kita tuju dan prakarsa yang sudah kita buat. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan atau pembelajaran di sekolah kita. Dan terakhirnya itu refleksi. Bapak Ibu belum meminta refleksi dari dia atau berupa umpan balik, langsung refleksi dari peserta diskusi. Bagaimana perasaan dia selama mengikuti diskusi ini dari awal sampai sekarang. Bapak minta siapa yang mau dulu? Untuk diskusi kita hari ini, alhamdulillah kalau Ulan pribadi merasa puas. Jadi kan kita sudah dapat dari visi untuk yang terbaru untuk sekolah kita. Mungkin itu saja, mungkin ada yang tambahan dari guru yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melakukan diskusi hari ini itu sangat senang. Terima kasih buat Bapak Usman yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kami semua. Semoga kedepannya Dewan Guru yang lain bisa mengikuti jejak beliau. Ya, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Usman SPDI yang sudah memberikan memfasilitasi pertemuan diskusi kita pada hari ini, yang telah merumuskan visi rumusan baru terhadap sekolah kita SDN Negeri 2 Agung. Baiklah, acara selanjutnya kepada pengajar praktek untuk memberikan penguatan terhadap proses diskusi yang kita laksanakan pada hari ini. Kepada Bapak kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi saya sudah melihat proses diskusi dan refleksi visi dan prakarsa perubahan. Saya lihat sudah cukup baik, dan untuk yang mulai visi itu yang mengisi kalimat rumpah, dan sini saya hanya melihat ada beberapa yang perlu kita tingkatkan lagi. Yang pertama itu tentang memimpikan murid-murid ini harusnya kita lihat itu
semuanya harusnya menyampaikan itu apa yang diimpikan murid, bukan hanya satu atau dua orang. Jadi ini tidak perwakilan ya. Jadi semuanya ini harus tahu. Kalau menurut ulun, muridnya harus kayak ini, ke depan kayak ini, ini kayak ini. Jadi secara semuanya menyampaikan pendapatnya walaupun satu aja misalnya. Ulun ke depannya nih punya kali-kali misalnya lah punya karena akan lulus kelas 6, kali-kali bisa ada prestasi misalnya satu. Ulun misalnya ada yang bagus. Dia bagus tuh misalnya inya nih muridnya harus kali-kali dia bisa sembahyang, bacaan baca bukunya bagus, bacaan sholatnya bagus. Nah itu langsung jadi semua ini dapat mengungkapkan semuanya, bukan hanya diwakilkan. Misalnya yang guru olahraga misalnya lah, ini hendak siswanya menakawa tingkat olahraganya ada, bisa prestasi tingkat misalnya ada O2SN kan mewakili kan, kan jadi ada dari guru agama apa misalnya siswanya harus jadi apa, guru kelasnya misalnya anak jadi apa, paling-paling misalnya bisa membaca menulis begitu misalnya paling awal atau paling dasar benar misalnya kayak itu. Nah ini jadi di sini hanya kurang banyak aja menggali yang apa yang diimpikan murid. Sebenarnya kalau kita sudah jadi gali semua itu diimpikan apa saja yang diimpikan. Nah maka dari situ nanti kita dapat menentukan visi yang bagaimana secara keseluruhan ini kan. Yang berikutnya adalah untuk prakarsa perubahan. Untuk prakarsa perubahan oleh tadi sudah ditentukan Pak Usman ya, tidak menggali dari Dewan Guru. Nah sebenarnya prakarsa perubahan ini harus kolaborasi. Pak Usman, jadi kita harus kolaborasi dengan yang lain, bukan kita yang menentukan prakarsa perubahannya. Jadi dari yang sana misalnya Bapak olahraga misalnya ingin berprestasi di bidang olahraga anak-anak nih, kan impiannya kayak itu untuk murid minimal lah tingkat kabupaten menang lah atau masuk 3 besar misalnya O2SN. Nah jadi apa yang dilakukan Pak supaya anak-anak berprestasi? Oh jadi pokoknya supaya ia menang supaya masuk kita harus mengadakan kelas meeting tiap akhir semester. Kita di sini misalnya belum pernah kelas meeting misalnya lah, belum pernah atau sudah pernah ditambahin lagi misalnya di hari-hari kegiatan hari besar misalnya di 17-an ada lomba. Nah jadi ini geser persiapan ini hendak ke O2SN kan. Nah itu maksudnya prakarsa perubahannya. Jadi Bapak memimpikan supaya berprestasi, caranya apa? Caranya dengan mengadakan lomba. Di lomba kelas meeting tiap akhir semester atau lomba di bulan-bulan atau di hari-hari besar, misalnya hari Kartini ada lomba apa, hari kemerdekaan ada lomba apa. Nah, sama seperti yang agama, misalnya guru agama hendak misalnya anak-anak paling kadang harus lulus, inginnya bisa sembahyang tahu dah bacaannya bujur, tahun Buudu ini bisa dah bacanya bujur, sembahyang bacanya bujur, tahun surah-surah pendek misalnya hafal mulai 2 sampai Anas minimal itulah misalnya. Apa prakarsa perubahan yang dilakukan Pak Usman misalnya, supaya mereka itu kayak apa caranya? Oh mungkin itu misalnya kita yang disukannya misalnya tadarus kan misalnya, atau misalnya kita sembahyang sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah misalnya untuk kelas tinggi di ruangan misalnya atau di mana sih. Nah itu merupakan salah satu prakarsa perubahan untuk mencapai kita ini kata apa caranya gitu. Nah misalnya lagi ada yang kita murid unggul dan dalam apa? Nah harus spesifik. Misalnya unggulnya apa? Nah misalnya dalam segi ada akademik, ada non akademik. Nah lomba-lomba akademik itu misalnya kayak Cerdas gitu lah, kayak O2 apa ya, KSN lah
ini kompetensi siswa ada IPA, ada matematika, nah itu ada kan di situ. Kalau seni di bidang seni yang FLUSN lah, FLUSN. Nah, jadi buat dia misalnya hendak di bidang akademik apa yang kita akan prakasa perubahannya, misalnya membentuk eskul kelas IPA misalnya pengen atau kelas matematik. Ada juga orang aja yang dulu ada bengkel matematika supaya misalnya bisa unggul di bidang pada matematika, ada namanya bengkel matematika. Jadi misalnya yang murid-muridnya ada bisa kalian pembagian kita masukkan di situ di setelahnya misalnya ada sejenis eskul lah bengkel matematika. Jadi masukkan di situ di bengkel matematika dibisakan sebelumnya lulus tuh tahu bisa ada 4 dasar kan misalnya tambahan kurangan kalian bagian. Nah itu misalnya kan ada perkara perubahannya itu bengkel matematika. Nah itu ada bisa juga kayak di agama bengkel tajwid. Tajwid jadi karena kata bisa tajwid bisa salah kalau diperbaiki misalnya itu salah satu perkara perubahan. Jadi dari yang apa yang berpikir sampaikan, apa yang berpikir impiakan, siswa atau berpikir ada bisa ide caranya. Tahu saya ini kok sekolah kita kayaknya ke depannya belum pernah. Kalau yang sudah pernah kan laksanakan aja. Kalau sudah ada dikatakan, tapi kalau yang belum ada itu kan namanya prakasa perubahan. Jadi yang belum ada belum ada di sini, kenapa? Itu dilakukan ke ya prakasa perubahan. Belum ada di sini misalnya. Nah, kalau kita katakan kalau sudah ada berarti itu aja dilanjutkan programnya. Misalnya ini kayak Jumat Takwa kan meningkatkan religius lah. Nah Jumat Takwa lanjutkan itu meningkatkan Jumat Takwa religius. Ya selain mana bagus toh. Sebagai Tuhan meningkatkan religius, Jumat Takwa religius. Nah setelah pendek mantap tuh kan. Berarti kan sudah ke religiusnya sudah mantap pula. Nah mungkin yang lain lagi visi yang lain, namanya poin yang lain yang perlu dipilih lagi. Kalau agama mungkin sudah banyak pula. Nah visi yang lain poinnya, kalau mungkin perkasa perubahan yang Anda lakukan bisa aja kayak program, bisa kayak budaya, bisa kayak budaya perkasa perubahan supaya mandiri kan kayak apa? Misalnya kita siapkan yang basuh tangan itu, nah simpanan juga ini sekarang sorangan habis sebelum masuk misalnya setelah Anda masukkan ke tangan sorangan kan itu termasuk kemandirian kan, mandirinya apa? Atau misalnya parkiran kita amalkan. Nah kalau parkiran kita memakai sepeda kira disusun rapi supaya jangan mengganggu sekalinya bagus rapi. Nah itu termasuk prakasa perubahan dengan budaya programnya. Jadi budaya sekolah dimakan akhirnya tahu menamakan visi kita itu. Nah mungkin yang ini aja Pak Usman perlu digali lagi nanti prakasa perubahannya apa saja yang bisa yang kita gali yang sesuai dengan keadaan sekolah sini, sesuai dengan kondisi muridnya juga dan keadaan sekitar. Nah di sini mungkin Pak Usman ini sudah banyak mengenalkan yang agamanya lah, agama. Jadi mungkin yang lain dari guru kelas atau guru mapel bisa menentukan apa saja yang bisa kita gali lagi supaya siswa ini kita tertuju pada visi kita. Itu kan. Tadi bagaimana visinya Pak? Sampai kolaboratif kan? Ya ini semakin banyak visinya nih. Poinnya semakin banyak juga yang perlu digawe itu. Jadi kebanggaan namanya tergantung visi kita. Mungkin kita dulu yang bisa keluarkan, tapi secara keseluruhan ini sudah bagus, sudah menawarkan undang-undangnya bagaimana sekolah ini ke depannya. Tadi sudah kalau visinya sudah bagus Bu. Kalau yang pertama atau yang dulu sudah bagus dan sekarang ditambahi lagi lebih bagus nanti gue. Mungkin
ini saja yang mungkin mau sampaikan. Ternyata panjang lebar pun ini panjang lebar sekali itu menyampaikan semuanya. Oke, kita sama-sama belajar, Osman belajar, Ulan belajar, dan bagian sama-sama kita belajar bersama. Mudah-mudahan dari rapat ini kita bisa mengambil hikmah dari diskusi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengajar praktek yang sudah memberikan penguatan terhadap proses diskusi pada hari ini. Nah, kita ke acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Untuk acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.